lulus. Perhatikan baik-baik. Seseorang sholat subuh, ikhlas luar biasa. Karena Allah Azza wa Jalla mengharapkan surga dan seterusnya. Saya lagi semangat Ustaz, sholat subuh 2 rakaat kependekan. Saya mau 5 rakaat aja Ustaz. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak. Yang pertanyaan keduanya enggak lulus, betul? Dan yang pertama lulus, ikhlas, betul ya? Untuk siapa beramal? Untuk Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana amal saya nih? Apakah amal saya sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Salat subuh yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 2 rakaat. Mau pakai nambah, jangan pakai minta korting, gitu ya. 2 rakaat selesai. Atau sebaliknya, seseorang salat subuh dari takbiratul ihram sampai salam semuanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tahu ilmunya, tahu dalilnya. Tapi salat subuhnya supaya dilihat camar. Kalau camar, burung. Calon mertua. Ini burung camar itu salah. Calon mertua. Salat subuhnya supaya dilihat calon mertuanya. Allah Azza wa Jalla nggak bakal terima amal ibadah ini. Padahal dari takbiratul ihram sampai salam semuanya mengikuti apa? Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan pertama nggak lulus. Untuk siapa Anda beramal? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Nggak lulus. Ternyata ibadahnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk dilihat orang. Supaya dipuji orang, disanjung orang, dan seterusnya. Nah, makanya yang paling pertama, dan ini jarang kita lakukan, kiat agar selalu ikhlas di dalam amal ibadah kita adalah mengecek niat kita. Mengecek niat kita. Coba saya mau tanya, jawabnya dalam hati aja, Ibu. Adakah dari ibu-ibu sekalian dan dari rumah, atau mungkin dari kantor, atau mungkin dari manapun, datang ke masjid ini, ngecek niat. Saya datang ke masjid Hidayah. Saya datang ke Masjid Nurul Hidayah, kajian dengan Ustaz Ahmad. Untuk apa nih? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Ada yang melakukan itu? Hah? Saya jawab. Ini nggak jawab, makanya jawab dengan hati betul. Saya sengaja teriak Jawab. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena jarang biasanya seseorang melakukan ini. Biasanya otomatis jalan begitu aja. Padahal amrun niyah, amrun azim, kata para ulama. Perkara niat ini perkara yang luar biasa agung yang mulianya dalam Islam. Seseorang salah niatnya, hilang habis. Seseorang benar niatnya, bahkan banyak niat solehnya, dapatkan pahala luar biasa banyak, bahkan berlipat ganda. Niat. Dan ini jarang kita lakukan, kata para ulama, untuk mengecek niat kita sebelum kita beramal soleh. Saya melakukan amal soleh ini untuk apa nih? Untuk ketemu teman doang? Untuk Allah? Untuk nuntut ilmu agama? Untuk dapatkan surga? Untuk apa dan untuk apa? Kan niat manusia pasti macam-macam, banyak. Ikan baik-baik, subhanallah. Nah, sebelum beramal. Apakah semuanya Pak Ustaz? Nah, selama itu dia amal saleh, amal kebaikan, lakukan itu semuanya. Bahkan perkara yang hukum asalnya mubah boleh, bisa bernilai ibadah dalam pandangan Allah dengan niatnya yang benar, dengan niatnya yang salihah. Contoh, seorang laki-laki keluar dari rumahnya untuk bekerja atau berdagang. Kalau dia niatkan hanya untuk cari fulus doang, tahu fulus? Ya. Masa nggak tahu? Untuk cari uang doang, dia niatkan hanya apa? Cari uang, titik, selesai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya cuma hanya cari uang, dapatkan apa yang diniatkan. Sampai situ. Tapi kalau seseorang meniatkan, contoh, keluar, bekerja, berdagang, bisnis. Yang pertama, saya nggak mau mengambil sesuatu yang haram di luar sana. Nggak mungkin berani orang ini mengambil sesuatu yang haram. Kenapa? Karena Allah dan Rasul yang perintahkan kita untuk mengambil sesuatu yang halal. Yang kedua, mudah-mudahan dengan ini saya termasuk orang-orang yang membiayai keluarga saya. Karena sedekah yang paling terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada siapa?
keluarga, anak istri. Subhanallah. Yang ketiga, niat ketiga, mudah-mudahan ada kelebihan ketika saya kerja atau dagang ini sehingga saya bisa sedekah nanti. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, semakin banyak seseorang menanamkan niat yang baik di dalam satu perbuatannya, semakin banyak dapat pahala. Ibnu Qudamah mengatakan orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa menumpuk sebanyak-banyaknya niat cuma dalam satu amalan. Satu amalan tadi contoh kerja, dagang, betul ya? Cuma dalam satu amalannya, tapi niatnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala sesuai yang dia niatkan tersebut. Ini orang cerdas kata Ibnu Qudamah. Orang yang bisa menumpuk-numpuk sebanyak-banyaknya niat yang saleh cuma dalam satu pekerjaan atau dalam satu amalan. Apalagi amalan tersebut amalan yang syar'i. Amalan yang memang secara hukumnya sudah dapat pahala. Contohnya menuntut ilmu agama. Lebih luar biasa lagi itu. Lebih luar biasa lagi, Masya Allah. Nah, saya mau tanya. Orang dikatakan ikhlas ketika menuntut ilmu agama, niatnya apa saja? 1. Yang pertama, ihya'uddin, untuk menghidupkan dan menjaga agama. Yang pertama nih, masukkan ketika kita untuk menuntut ilmu agama, niat yang pertama ihya'uddin, menghidupkan atau menjaga agama. Ingin menghidupkan agama Allah. Ini yang pertama. Niat yang kedua, apa lagi? Naam, raf'ul jahli an nafsihi, kata para ulama, agar mengangkat kebodohan pada diri kita. Ini yang kedua nih, supaya saya nggak boleh bodoh akan ilmu agama ini. Yang kedua nih, niat, masukkan niat nih, kedua, ketika menuntut ilmu, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan pada dirinya, pada diri kita nih. Yang ketiga, mentok. Nah, semakin banyak seseorang menanamkan niat yang saleh, semakin banyak dia dapat apa? Pahala. Yang ketiga apa? Raf'ul jahli an ghairihi, supaya mengangkat kebodohan pada diri orang lain, minimal kepada siapa? Keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi selain diri kita, kita dakwahkan agar kita juga bisa mengangkat kebodohan pada diri orang lain, minimal pada keluarga kita dakwahkan, kita ajarkan. Apalagi ibu kepada anaknya, Allahu Akbar. Madrasatul ula itu, ibu itu sekolah pertama anaknya, luar biasa, Masya Allah. Yang ketiga. Yang keempat, niat selanjutnya apa? Agar mengamalkan ilmu yang telah saya ketahui. Mengamalkan berarti apa? Mempraktekkan. Mengamalkan berarti bagi diri sendiri ya. Banyak orang ketukar. Mengamalkan atau mempraktekkan bagi diri saya sendiri. Agar saya mengamalkan ilmu yang telah saya ketahui. Saya tahu ini haram, saya jauhi. Saya tahu ini sunnah Nabi, saya berusaha untuk bisa mengerjakan sunnah Nabi tersebut. Ini mengamalkan. Ini 4. Yang kelima, lihat, nuntut ilmu satu bisa berapa dapat pahala tuh, Masya Allah. Tapi pertanyaannya, niat, tanamkan niat ini atau tidak, kan gitu ya. Yang kelima, apa yang kelima? Agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena nuntut ilmu termasuk jihad. Agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena menuntut ilmu termasuk jihad. Terus yang keenam, ini ilmu mahal nih, Masya Allah. Bisa kasih berapa 6 tuh niat tuh, luar biasa. Yang keenam apa? Bisa mendekatkan diri juga ke surga. Ayo, betul, betul. Barakallahu fikir, betul. Agar mendekatkan diri kita ke surga Allah. Kenapa? Karena ilmu ini ibadah, betul. Agar bisa mendekatkan diri ke surga Allah Azza wa Jalla, karena ilmu ini termasuk ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu termasuk apa? Ibadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjalan ke surga Allah tabaraka wa taala. Dan niat-niat yang lain. Semakin banyak dia tanamkan niat yang salihah, semakin banyak dia dapat apa? Pahala. Kalau niat cuma 1, 2, ya dapatkan pahala 1, 2 tadi. Niatnya 6, dapat 6. Niatnya 8, dapat 8. Niatnya 100, dapat 100. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita dapat beramal dengan benar tanpa niat yang benar. Dan hadis tentang niat ini masuk ke dalam 70 bab masalah fikih. Bayangkan, luas ilmu agama Allah ini. Baru satu hadis masalah niat. Nah, ini yang pertama. Kiat yang pertama, agar selalu ikhlas dalam ibadah, tajdidun niyah. Selalu mengecek niat kita. Yang pertama, sebelum beramal. Sebelum beramal saleh, cek niat kita. Apakah saya beramal ini karena Allah atau karena siapa? Apakah selesai sebelum beramal? Nah dulu. Yang kedua, seketika beramal. Pasti ujiannya ada aja tuh. Ibu datang ke masjid ini, sudah niat, udah cek niat dari awal, insya Allah ikhlas dengan tadi 6 niat, bahkan lebih. Di jalan ketemu orang. Bu, mau mana? Mau ke masjid Nurul Hidayah, Masya Allah, mau ngaji. Masya Allah, saya kepengen kayak ibu begini solehahnya, tapi saya belum bisa. Gimana hati kita, Bu? Soleh, enggak solehah, enggak soleh. Hah? Betul? Cuma gara-gara pujian sanjungan manusia kepada kita, niatan tadi sudah bagus, sudah lurus tuh, bisa belok, bahkan bisa putar balik niatnya. Ya. Betul ya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Nah, gara-gara pujian makhluk kepada kita, bisa belok tuh niat kita. Allahu Akbar. Itu manusia. Dan fitrah manusia pasti suka dipuji, disanjung. Ibu suka dipuji, dicela. Dicela bahaya, Masya Allah. Coba ke dokter maksudnya. Sehat ini. Fitrah manusia suka dipuji, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita mengharapkan pula pujian orang, senang ketika dipuji orang ketika kita beribadah, Allah tak pernah ridho tentang ini. Berarti yang kemarin kita bahas apa? Susu yang murni kemarin adalah tercampuri, terkotori. Walaupun mungkin hanya 1 tetes dari apa? Kotoran. Nah, susu murni ini pasti akan lepas dari kotoran, pasti akan lepas dari apa? Darah. Tidak ada sama sekali. Susu yang murni 100% untuk Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Gara-gara pujian apa? Manusia. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika dipuji oleh orang lain, beliau berdoa. Apa doanya? Nah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa diriku, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Karena kita berbuat dosa biasanya hanya kita dan Allah yang tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Allahu Akbar. Khalifatul Rasul ini, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dipuji orang, doanya seperti ini. Bukan gayung bersambut. Dipuji orang, kok cuma segitu pujiannya? Salah ini. Masalah dunia saja, orang muji misal baju kita atau apa, handphone atau mobil. Masalah dunia saja, ketika orang memuji, orang tersebut diperintahkan untuk mendoakan keberkahan agar tidak terkena ain. Betul ya? Oh, bagus banget, luar biasa, Masya Allah. Qul Masya Allah, kan gitu ya? Atau Barakallah fiik. Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah, dan seterusnya. Atau Allahumma barik. Mendoakan keberkahan agar
tidak terkena ini, itu masalah duniawi, apalagi masalah ukhrawi, apalagi masalah agama, masalah ibadah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ketika engkau melihat orang yang selalu memujimu terus, ambil pasir lempar, tapi dia jangan praktekkan, berantem. Ambil pasir lempar ke mukanya. Kenapa? Karena pujian itu bisa menyembelih seseorang. Hati-hati. Pujian itu bisa menaikkan seseorang yang tanpa dia sadari ternyata dia memiliki penyakit ujub. Bangga akan dirinya, bahkan kibar, na'udzubillah, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Riya, sum'ah, dan seterusnya. Ketika sedang beramal, itu ujiannya ada aja tuh. Jadi jangan apa? Jangan aman sudah. Karena dari rumah saya di sini sudah aman sudah. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau awal kita sudah cek niat, di tengah sudah cek niat, ternyata sempat bergeser niat kita yang ikhlas? Apakah tiba-tiba hilang atau seperti apa? Kata para ulama, pendapat yang lebih rajih, dilihat ujungnya, endingnya dari ibadah itu. Contoh, ibu-ibu sholat 4 rakaat. Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, ikhlas, Masya Allah. Rakaat ketiga di sampingnya, ternyata ngelihat seseorang yang diharapkan sesuatu darinya. Bergeser niatnya. Apakah tiba-tiba hilang berarti sholat itu? Enggak, tak dulu. Dia harus berusaha, kata para ulama, mengembalikan niat yang tadinya melenceng itu ke garis rel aslinya lagi tuh. Sempat hilang lagi, balikin lagi. Sempat hilang lagi, melenceng lagi, balikan lagi. Endingnya akan Allah lihat. Ujungnya akan Allah lihat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah itu masih riya atau tidak? Nah, kalau niatnya ke Bogor sampainya ke Bandung, ya nggak nyambung. Endingnya akan Allah lihat, kata para ulama. Maka berusahalah, kata para ulama, untuk selalu menjaga keikhlasan ini. Setiap waktu, setiap saat, hatta dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian itu pasti. Dan yang ketiga, setelah beramal. Setelah apa? Beramal. Maksudnya apa ini setelah beramal? Yang pertama, introspeksi. Introspeksi dari amal-amal kita yang kemarin. Apakah amal-amal kita yang kemarin dipenuhi dengan riya, atau dipenuhi dengan keikhlasan, dan seterusnya. Yang kedua, yang dimaksud setelah beramal supaya apa? Supaya tidak timbul ujub. Supaya tidak timbul apa? Al-ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya, bangga akan ilmunya. Melihat satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tanpa melihat siapa yang berikan kenikmatan itu. Itu ujub tuh, hati-hati. Nah, perhatikan baik-baik, subhanallah. Jadi para ulama berkata, hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita sebelum dan ketika beramal itu riya dan sum'ah. Tapi hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita setelah amal ibadah itu selesai bukan riya tapi ujub. Jadi pendapat yang lebih rajih, riya setelah beramal, amal solehnya sudah selesai, baru timbul riya. Ini tidak menghilangkan amalan. Jadi pendapat yang lebih rajih, amal kita selesai nih, sudah sholat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, baru timbul riya misal. Pendapat yang lebih rajih, ini tidak menghilangkan pahala amal itu. Tapi yang bisa menghilangkan sholat kita yang sudah selesai tadi, itu ujub. Apa itu ujub? Bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya. Melihat suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tapi lupa siapa yang berikan kenikmatan itu, dan seterusnya. Saya ulang, yang bisa menghilangkan pahala amal saleh kita sebelum beramal dan ketika beramal apa? Riya dan sum'ah. Kalau setelah beramal, yang bisa menghilangkannya apa? Ujub. Ibu-ibu sholat malam, ikhlas karena Allah sampai subuh, Masya Allah. Ketika di subuh hari, ibu-ibu melihat orang yang gak sholat malam. Oh, ternyata saya lebih daripada mereka. Allah Azza wa Jalla akan hancurkan pahala sholat malam gitu tuh. Bayangkan, luar biasa ya. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Capek-capek beribadah,
Udah susah-susah jaga niat, gara-gara ujub setelahnya habis hancur semua. Perkara dunia aja kita ujub nggak boleh, apalagi perkara akhirat. Kelebihan masalah dunia, contoh harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya, itu pun nggak boleh. Qarun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dasar lautan gara-gara itu. Mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini ya karena ilmu, kata Qarun. Karena kehebatanku. Berapa banyak kaum muslimin manusia seperti ini sekarang. Ya saya sukses ini, ya sana kayak manajemen saya bagus, marketing saya hebat. Saya rajin usaha saya. Itu sebab. Itu cuma asbab. Berapa banyak orang yang usahanya jauh lebih dari dirinya, tapi gagal tetap. Betul? Makanya di antara bersyukur dengan hati, apa itu? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui kenikmatan yang dia dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah doang, ada yang lain. Adapun dia usaha dan seterusnya itu sebab. Itu apa? Sebab, dan kita memang ditempuh untuk diperintahkan untuk apa? Melakukan sebab, melakukan usaha. Tapi inti utamanya bukan itu. Perhatikan baik-baik. Jadi apa yang mau kita ujubkan? Kalau kata para ulama apa yang mau kita banggakan, ujubkan, sombongkan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia? Kalau kita beribadah kepada Allah ataupun kelebihan sesuatu yang ada pada diri kita, Allah yang kasih. Apa yang mau kita banggakan terus? Betul ya? Kalau Allah Azza wa Jalla nggak berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nggak mungkin kita bisa duduk menuntut ilmu seperti itu. Kalau Allah Azza wa Jalla nggak berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nggak mungkin kita bisa dapatkan keutamaan-keutamaan tersendiri luar biasa. Allah yang berikan itu semua. Ujub ini lupa tuh. Orang yang ujub ini lupa bahwa itu semua itu Allah yang berikan. Lupa mereka. Ini yang pertama. Baru kiat yang pertama ini, insyaallah. Kiat yang kedua. Nah, kita sini sampai asar kan ya, misalkan. Niat apa? Kiat yang kedua. Agar selalu ikhlas di dalam amal saleh kita, kata para ulama, menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Menyadari, ini kiat yang kedua. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada diri kita. Atau menolak madarat pada diri kita. Apa maksudnya nih, Ibu? Apa maksudnya ini? Yang kedua. Tidak bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada makhluk. Terkadang, bukan terkadang, maka sering, subhanallah, ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita mengharapkan sesuatu dari manusia, manusia ini biasanya kita mengharapkan sesuatu yang dia punya kelebihan yang bisa berikan kepada kita. Betul ya? Ingat, manusia ini cuma makhluk yang dhaif. Cuma makhluk yang lemah, yang sama sekali nggak bisa berikan manfaat kepada kita, nggak bisa menolak madarat dalam diri kita, kecuali Allah yang berikan izin. Ya Allah yang berikan izin. Makanya orang yang bergantung kepada makhluk, ujung-ujungnya pasti kekecewaan. Tapi orang yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla itu pasti apa? Kesuksesan, kebahagiaan. Mau sekaya apapun makhluk tersebut, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun fisiknya, dia makhluk, dhaif, lemah. Nggak bisa apa-apa. Nggak punya surga, nggak punya neraka. Nggak bisa berikan rahmat hidayah kepada kita, kecuali Allah Azza wa Jalla yang berikan kepada kita. Terus mau apa kemudian kita rendahkan diri kita ke hadapan makhluk tersebut? Kalau kita rendahkan diri kita ke hadapan Allah, wah, tambah rendah, tambah mulia kita.
tambah merendahkan diri kita di hadapan Allah, tambah mulia kita. Makanya di antara hikmah dalam sujud itu kan, waktu istijabahnya doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu serendah-rendahnya, sehina-hinanya makhluk itu. Hanya nggak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tambah hina diri kita di hadapan Allah, tambah fakir, merasa fakir diri kita di hadapan Allah, tambah luar biasa bagusnya. Tapi tambah menghinakan diri kita di hadapan makhluk, itu tambah aib diri kita. Makanya para ulama terdahulu selalu punya izzah. Pasti selalu punya apa? Izzah. Izzah ini apa ya bahasa Indonesia-nya? Punya kehormatan ya. Punya kehormatan. Nggak pernah sama sekali bergantung kepada siapapun. Hidupnya nikmat luar biasa. Bebas. Ketika kita sholat atau ibadah apapun itu, kemudian kita mengharapkan sesuatu dari makhluk, ingat dia sama seperti saya manusia. Dia nggak punya surga, dia nggak punya neraka. Mau apa saya berharap kepadanya? Gitu. Oh tapi jabatannya tinggi Pak Ustaz. Manusia dhaif. Oh tapi luar biasa harta kekayaannya Pak Ustaz. Mungkin dia tinggal nunjuk selesai. Dia dhaif, lemah manusia. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih kecil ini, bayangkan Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Salah satu yang diajarkan apa? Wa'lam annal ummah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh umat ini nih bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah takdirkan kepadamu. Kalau seluruh umat ini bersepakat untuk memberikan kemadaratan, makar, perbuatan buruk kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan itu kecuali Allah yang takdirkan kepadamu. Izin Allah semuanya. Bayangkan luar biasa. Ini dari kecil ditanamkan akidah seperti ini. Pengajaran Nabi SAW kepada Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil, bayangkan. Dan itu yang kita harus ajarkan kepada anak dan cucu kita. Itu harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin. Jangan pernah bergantung kepada manusia sehebat apapun manusia itu, tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang doa dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, di antara sirr doa, di antara rahasia doa, bukan hanya seorang hamba mengadukan masalahnya kepada Allah. Kalau cuma itu Allah Maha tahu insyaallah. Betul nggak, Bu? Kita ngadu, kita enggak kepada Allah, kita doa apa enggak, Allah kan Maha tahu. Tapi di antara inti ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah agar mengukur bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Rabbul Alamin. Nah, ini yang kita masih lemah. Loh, tuh dari mana Ustaz? Iya, ketika kita dikasih ujian, cobaan, musibah, di kepala kita yang paling pertama siapa? Saya betul itu, jujur betul. Dan itu nggak bisa nggak bisa dibuat-buat loh, betul ya? Itu hitungannya detik tuh. Kita dikasih ujian, cobaan, musibah. Pertama kali di kepala kita Allah atau fulan bisa bantu saya, kan gitu. Betul ya? Kalau tingkat ketergantungan kita kuat kepada Allah, jadinya sahabat tuh. Sendal mereka putus jalan, ya Allah sendalku putus, tolong gantikan. Sendal. Kecil luar biasa, apalagi perkara besar. Kaum muslimin zaman sekarang perkara besar kembali ke manusia, kembalinya ke dukun, kembalinya ke orang pintar, para tidak normal. Perkara besar baliknya masih bukan ke Allah, apalagi perkara kecil. Salah satunya ini nih, menyadari bahwa manusia yang kita harapkan sesuatu darinya itu cuma makhluk yang lemah. Gak bisa berikan manfaat, gak bisa nolak mudarat dalam diri kita. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian syaitan memasukkan bisikan agar apa? Ingin dipuji orang, disanjung orang. Dia lemah sama seperti saya, mau ngapain saya berharap kepadanya? Itu maksudnya. Menyadari bahwa manusia sehebat apapun dirinya, makhluk yang lemah, dhaif. Gak bisa berikan manfaat, gak bisa nolak mudarat dalam diri kita. Dan ini akidah kaum muslimin, subhanallah. Kurang yakin. Kurang yakin. Yang ketiga, sebelumnya saya bacakan hadis.
Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tentang yang kedua nih, Allah Azza wa Jalla akan menyuruh kepada orang-orang yang riya di dunia, di akhirat akan Allah suruh tuh. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakkan dulu di dunia. Orang yang riak kepada atasannya pergi ke atasannya. Orang yang riak kepada mertuanya pergi ke mertuanya. Orang yang riak kepada ustadznya pergi ke ustadznya. Orang yang riak kepada muridnya pergi ke muridnya. Silakan. Hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Apakah mereka akan memberikan balasan kepada kalian? Hari kiamat nih. Nafsi, nafsi. Diriku dan diriku. Manusia hanya memikirkan dirinya. Nggak sempat sama sekali memikirkan bagaimana nasib keluarganya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla menyuruh nanti di hari kiamat, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakkan dulu di dunia. Apakah kalian akan dapatkan balasan dari mereka? Allahu Akbar. Dan ini apa? Kehinaan tersendiri bagi mereka nih. Bagi orang-orang yang menyandarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya menyandarkan sesuatu harusnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi menyandarkan sesuatu kepada manusia, makhluk, hamba yang baik. Dan ini jelas sebuah apa? Kesalahan. Yang ketiga, melupakan. Kiat yang ketiga agar selalu ikhlas. Melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan. Melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan. Gunanya untuk apa, Bu? Gunanya dua. Manfaatnya dua nih. Melupakan dan tidak mengingat-ingat kembali amal saleh yang sudah kita kerjakan, manfaatnya dua. Yang pertama, agar tidak timbul ujub. Yang pertama, agar tidak timbul ujub. Melupakan di sini bukan berarti kita nggak berharap agar Allah terima amalan itu, tetap ya. Melupakan di sini bukan berarti nggak berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita, itu tetap jalan. Tapi melupakan di sini, inti dari melupakan dan tidak ingat-ingat lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan, manfaatnya dua. Yang pertama, supaya nggak timbul apa? Ujub bagi diri saya, bagi diri kita nih. Wah, saya sudah ini, saya sudah beramal ini, saya ini. Nggak, lihatin. Kata-kata yang paling berbahaya itu kata-kata saya, kata-kata ana, kata para ulama. Tapi dari satu sisi, kalau sisi yang lain, kata-kata ana ini bisa sangat bagus. Sisi apa yang bahaya? Ini ujub. Iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia, Adam tuh. Jadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat, pasti masuk neraka kekal dalamnya. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Fir'aun juga mengatakan ana malikum Misr. Aku raja dan pemilik Mesir ini. Habis di Laut Merah. Qarun mengatakan apa? Inna ma utituhu ala ilmin indi. Semuanya saya mendapatkan ini semua karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Habis semuanya itu, betul? Haman begitu juga. Tapi kalau kata-kata saya ini dari satu sisi yang lain, saya adalah pendosa, saya adalah orang yang lalai kepada Allah, saya orang yang banyak berbuat kesalahan, durhaka kepada Rabbul Alamin. Jadi the best nih, jadi bagus nih. Tapi syaitan nggak mungkin arahkan ke sini, betul ya? Kita yang harus mengarahkan ke sini. Kita harus mengarahkan diri kita ke sini, bukan ke yang, karena syaitan pasti kan selalu mengarahkan ke yang pertama, ujub. Anda ini kan begini, Anda ini kan begini. Siapa Anda wala saya seterusnya. Ini yang pertama, merupakan dan tidak mengingat-ingat kembali amal saleh yang sudah kita kerjakan, manfaatnya gunanya supaya tidak timbul ujub. Yang kedua, manfaat yang kedua, ini masih kiat yang ketiga ya. Manfaat yang kedua,
ketika seseorang melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah dia lakukan, supaya tidak mengungkit-ungkit amal saleh yang sudah dia kerjakan. Supaya tidak mengungkit-ungkit amal saleh yang sudah dia kerjakan. Al-Mannan lima a'ta. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang, ini salah satunya bahaya nih. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 264. Surat kedua ayat 264. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit dan menyakiti hati perasaan penerima. Subhanallah. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang-orang yang beriman, jangan kalian merusak sedekah kalian. Merusak apa? Menghilangkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian di hati orang. Subhanallah. Seperti apa? Orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah atau debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Biar ini perumpamaan bagi orang-orang yang sedekah, tapi sedekahnya riya, sedekahnya mengungkit-ungkit pemberian kepada orang. Tidak ada sedikit pun pahala yang akan mereka dapatkan. Secuil nggak ada. Bahkan nanti kita akan bahas, Allah Azza wa Jalla sediakan azab yang khusus bagi mereka. Masallah sama terakhir. Nah, hati-hati nih. Ibu nih, hati-hati nih, subhanallah. Kita minta bantuan ke orang yang mungkin orang ini dulu kita bantu. Kita minta bantuan ke orang lain, betul ya? Yang mungkin orang ini dulu pernah kita bantu. Dan qadarullah hari itu mungkin orang itu gak bisa bantu kita. Gak bisa bantu atau gak mau bantu lah, terserah. Biasanya kita ngapain tuh? Nah, sahih. Dulu kan ente nggak bantu, mati-matian nggak bantu, luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana cara kepala jadi kaki kepala? Balik-balik. Dia ungkit lagi perbuatan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang tersebut. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Gara-gara ujubnya, mengungkit-ungkit dan mau ujub bangga akan amalan yang pernah dia lakukan kepada orang itu, Allah bisa hancurkan pahala itu. Naudzubillah. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati luar biasa. Nah, ada azabnya, Ustaz. jelas subhanallah. Jelas subhanallah. Panjang lagi pembahasan juga, Masya Allah. Kita perhatikan baik-baik. Jadi melupakan dan tidak mengingat-ingat kembali amalan yang sudah pernah kita lakukan, tidak lain tidak bukan agar dua ini, supaya tidak timbul ujub dan supaya tidak mungkin amal perbuatan kita nanti. Yang keempat, nah ini yang saya katakan tadi, mengingat azab atau siksa yang khusus.
mengingat tentang azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Azabnya, siksanya khusus, bayangkan. Mengingat tentang azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Apa saja azabnya? Kita sebutkan dua dari sekian banyak, cuma dua. Siksanya khusus, bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya berbuat sum'ah di dunia, maka Allah azza wajalla akan perdengarkan keburukannya di hari kiamat. Wa man yura'illahu bih, dan barang siapa yang berbuat riya, memperlihatkan amalannya kepada manusia, maka Allah azza wajalla akan memperlihatkan keburukannya di hadapan manusia nanti di hari. Allah akan bongkar di hari kiamat. Si fulan telah berbuat sum'ah, berbuat riya ketika beramal, tidak ikhlas ketika berbuat amal ini di tempat ini. Bayangkan, luar biasa, di hadapan seluruh makhluk jagat raya ketika yaumul qiyamah. Di dunia saja kalau kita nggak ikhlas kemudian ketahuan orang, malunya seperti apa tuh? Apalagi nanti di hari akhirat. Dalam hadis yang lain, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sam'allahu bihi 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Tidaklah seorang hamba di dunia mengerjakan sum'ah atau riya. Mana sudah kita bahas ya, sum'ah ataupun riya, syirik kecil. Melainkan Allah akan membeberkan aibnya, itu aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia di hari kiamat nanti. Ini azab pertama. Siksa pertama ini azab tersendiri loh. Allah azza wa jalla akan membongkar si fulan telah berbuat riya, sum'ah ketika beribadah, dia tidak ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua yang lebih luar biasa lagi, dari hadis yang panjang. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling pertama diadili di hari kiamat ada 3 orang. Manusia yang pertama diadili di hari kiamat itu 3 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhid, seseorang yang mati syahid. Bayangkan, mati syahid, jihad di jalan Allah azza wa jalla, mati syahid. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha, kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Dari pandai memainkan pedang, keberanian yang luar biasa, strategi perang yang luar biasa. Dan dia akui itu dari Allah semua. Betul itu dari Allah, betul itu dari Allah. Terus dia akui itu semua. Qal, kemudian Allah azza wa jalla bertanya kepadanya. Allah ingin mengujinya. Allah azza wa jalla Maha tahu. Wa ma 'amilta fiha? Engkau berjihad ini untuk apa, wahai fulan? Padahal Allah azza wa jalla Maha tahu, masih mau bohong orang ini. Fika ya Allah. Karenamu ya Allah ikhlas aku berjihad. Allah mengatakan kadzabta, dusta, bohong. Engkau melakukan jihad itu semua liyuqal annaka jari, agar manusia menganggapmu orang-orang yang pemberani, pahlawan, agar namamu dikenang, kan gitu ya. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Berarti dari hadis ini apa kita ambil bisa kesimpulan? Terkadang Allah azza wa jalla mengabulkan permohonan orang-orang yang riya di dunia. Betul ya? Nih, orang ini apa? Mau terkenal, mau disanjung-sanjung namanya dikenal, faqad qil, kata Rasulullah. Dia dapat di dunia itu. Tapi apa yang mereka dapatkan di akhirat? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret wajahnya, mencampakkan ke dalam api neraka. Yang pertama.
Orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Qur'an Karim. Ini seorang dai, ini bayangkan, subhanallah. Orang yang saleh. Zahirnya saleh ya. Dia belajar ilmu agama, dia mengajarkan ilmu agama, dia baca Al-Qur'anul Karim. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafa. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dia mengakuinya. Ilmunya luas, luar biasa mungkin. Dakwahnya menyebar kemana-mana mungkin, Masya Allah. Retorika dakwahnya bagus mungkin. Baca Qur'annya mungkin luar biasa bagus. Allah bertanya kepada dia, wa ma'amilta fiha. Untuk apa engkau berbuat semua itu, wahai fulan? Untuk apa nuntut ilmu, untuk apa dakwah, untuk apa baca Al-Quran? Fika ya Allah, karenamu ya Allah ikhlas. Kadzabta, kata Allah, bohong, kau dusta. Kau melakukan itu semua liyuqal annaka alim, liyuqal annaka qari, agar manusia menganggapmu orang-orang yang alim, pintar akan ilmu agama Allah. Qari, pintar baca Al-Quran Al-Karim. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار نعوذ بالله من ذلك. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullih. Seseorang yang Allah luaskan rizkinya, hartanya luar biasa berlimpah, Masya Allah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkannya, menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia mengakuinya betul. Harta kekayaannya luar biasa berlimpahnya, rekeningnya luar biasa banyak, hartanya, mobilnya mewah luar biasa. Betul itu darimu ya Allah, betul itu darimu. Allah bertanya kepada dia, wa ma'amilta fiha ya bunah. Untuk apa engkau gunakan semua hartamu ini, untuk apa? Apa jawaban orang ini? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan ya Allah, di mana jalan tersebut engkau cintai, engkau ridai, pasti aku infakkan hartaku di jalan tersebut. Wah, bagus hari. Ya Allah mengatakan, kadzabta, bohong, kau dusta. Kau melakukan itu semua liyuqal annaka jawad, agar manusia menganggapmu orang-orang yang baik hati, murah hati, dermawan, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ingin meriwayatkan hadis ini, pingsan. Sadar lagi mau meriwayatkan hadis ini, pingsan lagi. Sadar lagi mau meriwayatkan hadis ini, pingsan lagi. Saking takutnya dengan hadis ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, apa? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsa awwalu khalqillah tus'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Ketiga orang ini, neraka pertama kali dinyalakan, dipanaskan untuk mereka, kata Nabi. Jadi koreknya bahan bakar api neraka, bayangkan. Orang-orang yang zahirnya kelihatannya amal saleh, betul? Tapi ternyata dalam hatinya ada penyakit yang menggerogoti amal saleh itu, riya dan sum'ah, nggak ikhlas ketika dia beramal. Bayangkan mati syahid, belajar ilmu agama, mendakwakan ilmu agama, baca Al-Quran, berinfak luar biasa. Yang kalau mereka lakukan itu ikhlas, dapatkan pahala luar biasa berlimpah itu. Tapi ternyata hati mereka tidak ikhlas ketika mereka melakukan itu. Menjadi bahan bakarnya api neraka, bayangkan. Neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka, kata Nabi SAW. Bayangkan, kalau ketika kita ingin riya, ingin timbul riya dalam hati kita, kemudian kita ingat azab seperti ini, masa masih berani sih? Makanya kiat, di antara kiat yang luar biasa ini, mengingat azab yang khusus, azabnya khusus ini. Siksa yang khusus bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika dia beramal saleh. Itu manjur banget, subhanallah. Bahwa kalau saya nggak ikhlas, saya dibahkan di neraka, jadi koreknya api neraka, ya astagfirullah. Perhatikan baik-baik. Itu yang keberapa? Yang kelima. Hah? Kelima sekarang kan? Yang kelima. Ya sabar. Yang terakhir yang kelima, agar selalu
Ikhlas di dalam amal saleh kita, takut akan su'ul khatimah. Takut akan su'ul khatimah. Orang-orang yang terus-menerus dalam perbuatan riyaknya, sum'ahnya, tidak ikhlasnya ketika dia beramal, hati-hati, ditakutkan Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu nikmat terbesar luar biasa. Berarti sebaliknya tuh, musibah terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari, Abu Daud dan lain sebagainya, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah." Ada seorang hamba Allah, seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali cuma sehasta. Bayangkan amalannya, amalan surga semua, sampai surga depan mata kepalanya cuma sehasta doang. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Faya'malu bi'amali ahli nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka. Fayadkhuluha. Maka Allah masukkan dia dalam neraka. Ada banyak tafsiran dari hadis ini, ada sekitar 5. Salah satu tafsiran dari hadis ini yang menjadi penjelas dari hadis yang lain. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Ada tambahan kata-kata itu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Jadi manusia ngelihatnya, ini amal-amal lah, amal soleh, amal baik. Karena manusia hanya bisa ngelihat zahir, betul ya? Nggak tahu dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada dalam hati manusia. Allah tahu itu. Manusia melihat tuh, ini bagus ya, orang soleh luar biasa ya. Hatinya tahu manusia? Nggak tahu. Betul ya? Seorang laki-laki ini atau seorang hamba Allah ini beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia doang. Sebagian ulama, di antara saya katakan dari 5 tafsiran, salah satunya apa? Orang yang selalu berbuat riya di dalam amal salehnya. Jadi manusia yang melihatnya itu amal saleh, tapi Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui hatinya, ternyata hatinya dipenuhi dengan riya dan sum'ah. Tidak ikhlas. Pantaslah di akhir hayatnya Allah Azza wa Jalla wafatkan dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Na'udzubillah dari kematian yang buruk. Apa kata ahli syair? Pepatah mengatakan apa? Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap ina, bejana, gelas misal, akan keluar seperti yang ada di dalamnya. Yang diceret misalnya, kita nggak lihat dalamnya. Tapi kita tahu isinya air putih. Kita tuang air putih insya Allah. Kita isi teh, keluarnya teh. Kita isi kopi, keluarnya kopi insya Allah. Nggak mungkin kita isi teh, keluarnya kopi. Sulap. Apa maksudnya? Keseharian seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu biasanya keluarnya ketika sakaratul maut. Waduh, Masya Allah. Keseharian seorang hamba ini seperti gelas, betul ya? Waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita ini seperti kita gelas isi nih. Kita isi dengan apa terserah kita. Mau kita isi batu, mau kita isi air, tapi ingat yang dalam isi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam isi ini akan keluarnya nanti kapan? Di penghujung kematian kita. Maka jangan kaget kata para ulama, ketika ada seseorang menjelang kematiannya kemudian ditalkinkan la ilaha illallah di telinganya, seakan-akan ada gunung di mulutnya, dia nggak bisa lakukan itu. Ada seorang perawat bekerja di rumah sakit 30 tahun lebih. Ustaz, saya bekerja di rumah sakit 30 tahun lebih, Ustaz. Yang saya lihat orang meninggal depan mata kepala saya, sudah jangan tanya, sudah ribuan orang. Tapi yang saya lihat depan mata kepala saya, orang yang meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah dalam 30 tahun saya kerja itu, cuma 3 orang, Ustaz. Dan ini janji Nabi SAW ya. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia mengucapkan la ilaha illallah, surga. Tapi itu mauhibah ilahiyah. Itu pemberian Allah yang nggak semua hamba Allah berikan itu. Dan banyak orang ngomong ya, oh gampang dong, bos, enak dong. Ketika nanti di akhir hayatnya ya tinggal mengucapkan la ilaha illallah diampuni semuanya. Yang pertama, kalau itu Allah berikan kemudahan, iya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah berikan kemudahan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua tadi, keseharian kita, waktu kita di atas muka bumi ini, jatah usia kita isi dengan apa? Biasanya keluar di sakaratul maut itu. Biasanya keluar itu, walaupun nggak semua, betul saya. Apa? Kalau ini cerita ketika ada pasien ditalkinkan oleh keluarganya la ilaha illallah, dia ngomong jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini. Tinggal. Ada yang pasien ketika ditalkinkan keluarga la ilaha illallah di kupingnya skakster, bayang skakster. Nauzubillahi min dzalik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kebiasaan kita setiap hari gibahin orang, kira-kira gimana tuh? Kalau kebiasaan kita ternyata berbuat kedurhakaan kepada Allah, perhatikan baik-baik nih. Makanya kata para ulama, orang yang cerdas ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan pikirkan sesuatu ini baik nggak buat saya di ketika sakaratul maut nanti. Nggak baik nih, tinggalkan, selesai. Gitu. Itu orang yang cerdas, akil, orang yang berakal kata para ulama. Ini disebutkan oleh, jadi takut akan su'ul khatimah. Ketika kita berpikir agar orang memuji kita, riya ketika kita beramal, ingat su'ul khatimah itu berat, luar biasa. Yang keenam, sering menyembunyikan amal saleh. Sering menyembunyikan amal saleh. Yang keenam, betul yang keenam? Ini antara kiat nih. Agar kita bisa selalu ikhlas dalam amal saleh kita, maka seringlah menyembunyikan amal apa? Amal saleh. Hukum asal dari amal saleh itu lebih bagus, lebih utama disembunyikan. Hukum asal ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 271. Surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik dengan syarat ikhlas. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut, memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik. Nah, ayat ini kata para ulama menjadi dalil kata para ulama bahwa amal saleh hukum asalnya lebih bagus, lebih utama disembunyikan. Ditambah lagi Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan al-khafi. Siapa itu al-khafi? Orang yang sering menyembunyikan amal salehnya. Jadi hukum asal amal saleh lebih bagus apa? Disembunyikan. Kecuali dua keadaan. Kan hukum asal, betul ya? Hukum asal amal saleh lebih bagus, lebih utama disembunyikan kecuali dua keadaan. Yang pertama, jika amal saleh tersebut nggak mungkin bisa disembunyikan. Yang pertama, jika amal saleh tersebut tidak bisa disembunyikan. Apa contohnya? Ini ibu-ibu nih, ikut ilmu, betul ya? Kan nggak mungkin ibu-ibu pakai helm semua, nggak mungkin semuanya. Siapa? Saya nggak mau. Nanti saya riak Ustaz. Mungkin betul ya. Haji, umroh kan gitu ya. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Banyak laki-laki kan gitu. Kenapa nggak salat di masjid? Saya takut riak Ustaz. Meles.
Itu amalan yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Gimana caranya amalan itu disembunyikan kan gitu? Maka ikhlaskan saja dengan kiat-kiat kan gitu. Tapi ada amalan yang memang bisa disembunyikan. Salat malam misalnya contoh ya. Sedekah, puasa sunnah juga bisa, berkhalwat dengan Allah, zikir istighfar dengan lisan kita nggak kelihatan orang. Bisa itu. Banyak Masya Allah. Jadi amalan ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak. Kalau amalan yang tidak bisa disembunyikan, jangan berdalil kemudian menyembunyikan amalan gara-gara takut riya. Salah ini. Hukum asal amal soleh lebih bagus disembunyikan kecuali dua keadaan. Yang pertama, amal soleh memang nggak mungkin bisa disembunyikan. Yang kedua, yang kedua, jika kita mengerjakan amalan itu akan diikuti orang lain. Jadi kalau kita mengerjakan amalan itu, kita yakin, kita tahu, insya Allah orang lain bisa ngikutin amalan saya. Niatnya apa? Supaya saya dapat pahala mereka. Nah, ini cerdas nih orang ini. Di sini dakwah di sini nih, masuknya dakwah di sini nih. Ibu-ibu masang di status WA, status IG, kajian di Masjid Nurul Hidayah. Nah, Ustaz Ahmad di pagi jam 10 dan seterusnya. Niatnya supaya apa? Orang baca datang. Siapapun yang baca dan datang kita dapatkan pahala kan gitu ya. Kenapa kok nggak nyebar di flyer? Jangan Ustaz. Ntar nyebar flyer riak kita Ustaz. Ini namanya dakwah memang harus tahu orang gimana ceritanya kalau enggak kan gitu ya. Bahkan dengan banyaknya orang yang mengetahui mendapatkan hidayah dari Allah melalui mungkin dirinya, dia akan dapatkan banyak pahala karena itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu. Jadi niatnya supaya dapatkan pahala orang. Orang tua kepada anak misal, kan gitu ya. Mimba bit ta'lim, mimba bit dirasah dalam tentang masalah apa? Mengajarkan anak dan seterusnya, kan gitu. Yang seperti ini boleh, tapi tetap apa? Yang kedua ini tetap penjarakan niatnya. Tetap jaga niatnya benar-benar nih. Niat awalnya benar bagus supaya dakwah mendapatkan pahala orang dari dirinya kan kepada dirinya. Akhirnya ketika orang banyak mengikutinya, masya Allah gara-gara ente nih kita ngaji nih. Oh, iya dong. Wah, bagus, rusak lagi aja itu. Nanti tetap penjarakan niatnya kata para ulama, tetap jaga niatnya tersebut. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Niat yang tadinya sudah lurus, bagus ketika pujian orang, berubah. Tetap jaga niatnya, tetap penjarakan niatnya. Saya ingin dapatkan pahala orang yang ikutin saya. Dakwah. Salah satunya. Ya dong. Makanya kalau kita perhatikan, para ulama terdahulu itu sangat bersemangat untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Disebutkan beliau hampir setiap malam bantal beliau basah dengan air mata, istri di sebelahnya nggak tahu. Kalau kita bahasanya bukan air mata ini, Masya Allah. Airnya beda subhanallah. Cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, terkenal namanya Ali Zainal Abidin. Orang yang luar biasa solehnya. Ayahnya meninggal ketika peristiwa Karbala, Husain ibn Ali. Beliau ada pada peristiwa Karbala dengan ibunya, tapi tidak dibunuh alhamdulillah. Menjadi ulama besar yang luar biasa, berbakti pada ibunya luar biasa. Punya amalan yang luar biasa, masya Allah. Apa itu? Setiap malam ngeronda, tapi bukan cari maling. Ngapain? Beliau panggul sendiri beras, gandum, makanan, uang dan seterusnya. Beliau lihat tuh siang-siang, oh ini fakir miskin, ini lagi butuh, lagi butuh. Ditaruh di depan rumah. Ditaruh di depan apa? Fakir miskin ketika pagi hari buka, wah ini rezeki dari Allah, masya Allah ambil. Nggak tahu siapa yang ngasih. Puluhan tahun lamanya. Coba hebatnya, bayangkan hebatnya ulama ini menyembunyikan amal solehnya yang pertama. Yang kedua, mungkin zaman dulu nggak banyak orang yang kepo kali ya sebenarnya. Puluhan tahun bisa nggak ketahuan, bayangkan hebat banget luar biasa. Ketahuannya kapan? Ketika meninggal. Ketika meninggal orang mau muji terserah sudah selesai sudah betul ya. Ketika dimandikan apa? Ada bekas yang hitam di sebelah pundaknya seperti seseorang mengambil sesuatu yang berat dalam jangka waktu yang panjang. Dan ketika meninggal nggak ada lagi bagi-bagi.
Wah ini nikmat banget. Saya punya teman cerita tentang mertuanya. Ketika mertuanya meninggal, banyak orang datang ke rumah mertuanya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 2 orang, 3. Kenapa? Saya mau ucapin terima kasih kepada keluarga. Kan terima kasih kenapa? Saya muadzin, disebutkan saya imam di daerah ini, daerah jauh sana. Ini muadzin di daerah situ, masjid kecil atau musala kecil. Saya sudah diumrohkan sama bapak. Kedua nih. Insya Allah ceritanya gimana, cerita panjang. Keesokan hari datang lagi nih, kayak begitu lagi, kurang lebih hampir sama ceritanya. 3 orang, 4 orang, dihitung sama teman saya, ada 33 orang yang diumrohkan, tidak ada satupun keluarga yang tahu. Ada 7 sampai 8 musola dan masjid dibangunkan dari awal sampai jadi, tidak ada satupun keluarga yang tahu. So, ini ketika meninggal. Allah, nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang luar biasa. Dan teman saya cerita, tanpa kemudian awal yazaki ala Allah ahad ya. Teman saya cerita ketika beliau melihat jenazahnya ada apa? Keringat peluh di jidat. Di antara Syekh Al-Albani masukkan di antara tanda-tanda husnul khatimah mautul mu'min bi araqil jabin. Kematian seorang mukmin ketika dahinya itu penuh dengan keringat ketika dia meninggal. Salah satu tanda, walaupun ketika nggak ada tanda itu bukan berarti su'ul khatimah ya, enggak. Ada banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah itu. Nah ini mudah-mudahan insya Allah dari bisyaratul khair, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dari tanda-tanda kebaikan, Masya Allah. Ketika meninggal baru ketahuan Allah nikmat yang luar biasa itu. Kita kebanyakan kita sedekah 1 juta sekelurahan tahun, 2 juta sekecamatan tahun. Yang ketujuh, malu kepada Allah. Al-haya'u minallah. Kiat agar selalu ikhlas dalam ibadah kita, malu kepada Allah. Hendaknya seorang muslim, kata para ulama, memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah yang dia lakukan sebenarnya sangat tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau ibadah yang kita perbuat saja, hatta itu ratusan tahun, ribuan tahun, tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana ibadah tersebut dicampuri dengan riya dan sum'ah? Maka al-haya'u minallah, malulah kepada Allah. Kalau kita ingin berbuat riya dan sum'ah ketika kita beramal saleh, malu. Kita seringnya malunya kepada manusia, bukan malu kepada Allah. Kita seringnya nggak enaknya sama manusia, tapi nggak pernah nggak enak sama Allah dan Rasulnya. Tapi kan baik-baik ini. Orang yang malu kepada Allah, dia akan terhindar dari berbagai macam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Salah satunya ini. Salah satunya apa? Ar-riya wa sum'ah. Tidak ikhlasan ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang zaman sekarang banyak yang rasa malunya seakan-akan Allah Azza wa Jalla cabut dalam hati-hati mereka. Buat saja yang ke-8. Berjuang melawan hawa nafsu. Mujahadah. Berjuang melawan hawa nafsu atau mujahadah. Berjuang terus-menerus. Dia untuk menjadikan diri kita selalu ikhlas, bukan perkara membalikan telapak tangan, saya katakan. Tapi bukan berarti juga mustahil. Allah Azza wa Jalla berfirman, perhatikan ayat ini. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Perhatikan, Allah mengatakan, lihat bahasa Arabnya, walladzina jahadu, ada tambahan alif di situ. Allah tidak mengatakan walladzina jahadu, tidak. Tapi ada tambahan alif. Walladzina jahadu. Dalam kaidah bahasa Arab apa? Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf di dalam bahasa Arab itu berarti penekanan dalam makna. Berarti sungguh-sungguhnya untuk mencari jalan Allah bukan sekali dua kali. Bukan 10-20 kali, tapi seumur hidupnya selalu. Jahadu, panjang. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai hawa nafsu itu tunduk kepadanya. Ini janji Allah. Barang siapa yang berjihad sungguh-sungguh terus-menerus dalam hidupnya mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum, lamu taukid, nun taukid. Lam penekanan, nun penekanan. Pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepada mereka. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya untuk menjadikan dari kita ikhlas, bukan yang pertama, bukan mustahil, jelas. Yang kedua, bukan seperti membalikan telapak tangan. Berarti apa? Harus terus-menerus. Karena terkadang dia merasa tuh, ya Allah, kemarin ini nggak benar tuh saya. Tadi bertobat kepada Allah, dia move on lagi kan gitu. Kemudian dia berusaha lagi ke depannya terus-menerus. Apa kata para ulama? Aku selalu berusaha selama puluhan tahun menghilangkan bibit riya dalam hatiku, dan bibit riya itu tumbuh dengan tunas yang baru. Puluhan tahun. Bayangkan. Makanya harus apa? Makanya tidak boleh, kata para ulama, orang yang merasa aman dari riya, dari semua, nggak boleh. Nggak ada satupun ulama salaf terdahulu, orang-orang salaf terdahulu merasa aman. Wah, malah saya udah terima, insya Allah ikhlas sudah. Riya sih enggak, kayaknya saya deh. Ya paling dikit lah riya. Sombong itu subhanallah. Nggak ada ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang dengan amal mereka luar biasa seperti itu, mereka merasa aman dari riya. Nggak ada. Beda dengan kita yang amal kita pas-pasan. Lagu lagi, subhanallah. Ini salah, ini bisikan syaitan nih. Sudah itu buat banyak, masya Allah, ibadah terus sudah. Salah ini. Kalau kita baca ini seorang mukmin, kata para ulama nih. Dia berbuat kebaikan dan ada rasa takut kepadanya. Kalau munafik, dia berbuat keburukan dan merasa aman. Nah, hati-hati nih. Maka seorang mukmin tidak boleh sama sekali merasa aman satu kali pun dalam hidupnya ketika dia beribadah dari masalah riya dan sum'ah dan ujub ini. Orang yang paling merasa aman dari penyakit-penyakit hati seperti ini, riya, ujub, sum'ah dan lainnya, pada hakikatnya orang yang paling mudah kena itu. Karena dia nggak antisipasi, dia nggak waspada masalah tersebut. Dia benar-benar dia jaga benar-benar dalam hidupnya. Yang terakhir, yang ke? 9. Oh, belum. Satu yang terakhir, yang 9 dulu. Selalu mengingat keutamaan atau faedah keikhlasan. Selalu mengingat keutamaan atau faedah dari apa? Keikhlasan. Dan ini ada pembahasan tersendiri, insya Allah. Ini ada pembahasan tersendiri di gelombang selanjutnya nih, insya Allah. Untuk apa ini? Motivasi. Untuk motivasi bagi diri kita agar selalu ikhlas. Kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 dan seterusnya. Tapi kalau saya nggak ikhlas, keutamaan itu tidak ada yang saya dapatkan satupun, bahkan azab yang khusus menunggu saya. Untuk motivasi gitu. Makanya kata para ulama, kalau seseorang ingin bersemangat di dalam melakukan satu amal saleh, baca fadilah keutamaan dari amal saleh tersebut, kan gitu. Dia ingin rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam apa saja. Dia ingin rajin sedekah, baca keutamaan sedekah apa saja. Salah satunya ini, keutamaan ikhlas. Faedah yang akan didapatkan ketika seorang ikhlas itu puluhan, luar biasa. Dan insya Allah ta'ala bulan depan kita akan bahas tentang ini. Fawaidul, akan semangat betul. Fawaidul ikhlas atau fadailul ikhlas, keutamaan atau faedah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang selalu ikhlas di dalam amal ibadahnya. Yang terakhir baru yang ke-10, tadi yang 9 ya. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan diri kita dari riya dan sum'ah ini.
Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Apa doanya terhindar dari syirik besar dan syirik kecil? Nabi SAW menyebut apa? Barakallahu fiikum insyaallah. Nabi SAW menyebutkan tentang asyirkul khafi, syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi itu dalam hati manusia seperti langkah semut yang hitam di malam yang kelam di batu yang hitam. Yang kan luar biasa. Sahabat ketika disebutkan seperti ya Rasulullah, kalau gitu gimana kita bisa selamat darinya? Sahabat luar biasa. Terus gimana kita bisa selamat itu? Kedengaran, jangan kan kedengaran, kelihatan kagak tuh semut. Apalagi kedengaran langkahnya, betul kan? Rasul mengajarkan doa ini. Enggak terhindar dari kesyirikan besar dan syirikan apa? Kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Atau pakai dhamir ana. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca dalam sujud kita, baca ketika akhir salat sebelum salam, kan gitu ya. Agar terhindar dari syirik besar atau syirik kecil. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tahu, dan kami minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Atau doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar ikhlas apa? Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan amalanku amal yang saleh semuanya. Waj'alhu liwajhika khalisah, jadikan amalanku hanya mengharapkan wajahmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku selain untukmu ya Allah. Ini doanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafal? Oh, belum, insyaallah. Nanti saya kirim ke Bu insyaallah, jadi bisa di forward ke Ibu insyaallah. Dua doa. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa ikhlas tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Maka sesering mungkin kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu berikan keikhlasan. Atau dengan bahasa kita, ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas, lindungi saya dari riya, sum'ah, ujub. Jadikan seluruh amal saya ikhlas, hanya mengharapkan surga-Mu ya Allah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini paling tidak 10 kiat yang kita bisa sebutkan agar seseorang selalu ikhlas dalam amal. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Barakallahu Ustaz untuk pencerahannya, dan kita selalu diingatkan atau dipanggil kembali tentang makna dari ikhlas ini. Ustaz, sedikit pertanyaan saya ingin yang apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah tadi, bahwa orang yang cerdas itu bisa menumpuk sebanyak-banyaknya niat yang soleh dalam satu amal. Ini apakah berlaku juga misalnya gini Ustaz, misalnya kita waktu pada saat puasa hari Senin, misalnya ada puasa yang berbarengan. Nah, betul. Itu boleh atau tidak? Karena ada beberapa pandangan yang sepertinya tidak boleh yang boleh itu, karena Allah itu melihat seorang itu dari amal yang terbaiknya. Nah, ulama memang khilaf tentang masalah ini. Kalau ini kan masalah fikih berarti kan, masuk ke masalah fikih. Sebagian ulama memang mengatakan tidak bisa kemudian seseorang menjamak niat dengan satu amalan yang sudah jelas. Sebagian ulama lain, wallah a'lam bishawab, ana pribadi lebih menguatkan pendapat dibolehkan seseorang menjamak niatnya, menggabung niatnya dengan amalan yang sejenis atau setingkat, sederajat. Contoh, yang sunnah dengan yang sunnah. Pas hari Senin, pas juga Ayyamul Bid misal. Kan gitu. Pas hari Senin, pas juga misal apa? Puasa Arafah misal, puasa Tasu'a Asyura misal, dan seterusnya. Maka selama itu setaraf, selama itu sederajat, pendapat yang lebih anak kuatkan wallahu a'lam bishawab, insyaallah dibolehkan. Sama seperti seseorang masuk ke dalam masjid. Nah, apakah tahiyatul masjid dulu Pak Ustaz? Apa kemudian qabliyah dulu Pak Ustaz? Atau salat sunnah wudu dulu Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, kalau dia mempunyai waktu yang panjang silahkan. Dua gitu misalnya.
Tapi kebanyakan ternyata masjid nggak banyak. Maka wallah alam besar pendapat yang lebih rajih dibolehkan dia untuk menggabungkan niat dari kenapa? Karena tiga-tiganya sama-sama sunnah tuh. Tiga-tiganya sederajat istilahnya. Bisa menggabungkan qabliyah, entah itu qabliyah zuhur atau qabliyah subuh. Kemudian tambah juga tahiyatul masjid, tambah juga sholat sunat, sunnah wudhu. Nah itu insya Allah taala Allah alam besar itu pendapat yang lebih anak kuatkan, insya Allah dibolehkan selama itu masih sederajat setara. Adapun dengan yang wajib dengan yang sunnah lebih ahsan jangan. Karena ada khilaf yang kuat di kalangan ulama tentang masalah ini, tapi lebih ahsan jangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi kan mengatakan kalau kita berinfak atau memberi begitu sebaiknya disembunyikannya tadi. Nah, Tapi ada di misalnya di satu keadaan kita memberikan apa namanya masukan kepada kedua anak kita atau kepada kakak kita gitu supaya mereka ikut mengikuti apa yang kita lakukan. ya, Misalnya gini, kita cerita itu loh kemarin mama itu infak ke masjid yang baru dibangun gitu segini gitu. Kemudian terus kan ingin mengajak lagi kepada saudara-saudara yang lain, kita ucapkan itu, apakah itu termasuk ria Ustaz? ya. Itu kesatu Ustaz. Yang kedua, yang kedua tadi kalau seandainya kita berdoa gitu Ustaz, kita pakai bahasa kita tanpa pakai bahasa Arab itu maksudnya ya Allah ini maksudnya bahasa Indonesia itu apakah itu kurang afdol ataupun mungkin Allah tidak kabulkan itu Ustaz? Barakallahu fiik insyaallah. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kita masukkan tadi yang kedua sebenarnya. Hukum asal amal saleh itu lebih bagus dia apa? Sembunyikan. Kecuali berapa keadaan? Dua keadaan paling tidak. Yang pertama ketika amal saleh tersebut tidak bisa disembunyikan. Yang kedua adalah ketika apa? Kita yakin orang lain akan mengikuti amal saleh kita. Nah, ini masuk yang tadi, Bu. Masuk yang tadi insya Allah. Kalau niat kita memang agar mengajak anggota keluarga kita, mengajarkan mereka, kemudian supaya mereka menjadi orang yang memanfaatkan harta mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, niatnya itu insya Allah baik. Insya Allah apa? Baik, ada masalah. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya insya Allah, kan gitu. Tapi yang saya katakan tadi, tetap penjarakan niatnya. Tetap jaga apa? Niat. Karena syaitan ini pintar. Syaitan ini pengalaman dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, betul ya? Maksudnya apa? Ada sedikit celah dalam hati kita, syaitan pasti masuk di situ. Maka tutup semua celah itu, kata para ulama. Tutup semua celah tersebut. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh berinfak kemudian kelihatan orang. Enggak. Di antara orang-orang yang terbaik wa yunfiquna sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan harta mereka mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan harta sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya sirra wa alaniyah, dalam keadaan sir tersembunyi ataupun alaniyah ataupun terang-terangan, dengan syarat apa? Ikhlas, kan gitu. Apalagi niatnya untuk mengajarkan mereka mimba bitta'lim, untuk memberikan dakwah kepada mereka tentang sedekah yang luar biasa besarnya pahala dan ini jelas bagus, masya Allah. Ini jelas bahwa dibolehkan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan jika benar-benar kita yakin orang itu akan mengikuti kita, bahkan mungkin banyak orang yang mengikuti kita pada saat itu, maka lebih bagus ditampakkan pada saat itu. Karena kita akan dapatkan pahala mereka luar biasa. Tapi sekali lagi apa? Tetap jaga penjarakan niatnya, jangan sampai berubah. Yang kedua, tak masalah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Tapi perhatikan, doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu yang paling terbaik. Doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu doa yang paling apa? Terbaik. Al-Jami', Al-Syamil, Al-Mani'. Yang sempurna, mencakup keseluruhan, dan Al-Mani', terhalangi dari tambahan. Karena sudah sempurna, nggak butuh tambahan lagi. Itu doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya perhatikan, doa dalam Al-Quran itu benar-benar apa? Komprehensif banget, luar biasa. Itu doa yang ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, maka
berusahalah kata para ulama dengan sekuat tenaga kita menghafalkan doa-doa tersebut. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau enggak kita nggak ngafalin itu. Oh, saya bisa doa bahasa Indonesia, Ustaz. Udah bahasa Indonesia aja, Ustaz. Betul, boleh, bukan nggak boleh, subhanallah. Tapi yang pasti seseorang ingin yang paling afdal, betul ya? Yang paling terbaik dalam kehidupannya. Masalah dunia aja dia mau yang paling afdal, apalagi masalah akhirat, masalah agamanya. Maka ketika dia doa dengan bahasa Indonesia, silahkan lanjutkan itu. Tapi mulai hafalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, sedikit dari yang pendek-pendek, kemudian sedang, sampai yang panjang. Jangan lihat doa panjang, Allah kapan apa, subhanallah, jangan. Udah underestimate duluan, subhanallah, jangan. Yakin Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan. Baca fadilah dari doa tersebut, makna dari doa itu kan luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, silakan Bu. Terakhir mungkin ya. Silakan. Terus ada di sini ke belakang insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya tapi agak keluar dari ini Pak ya. Jadi gini, saya kan waktu itu sholat sama teman saya. Terus teman saya setelah sholat zuhur tuh dia sholat 4 rakaat lagi, 4 rakaat lagi. Terus saya tanya, sholat apa? Ini saya sholat zuhur yang dulu saya tinggalkan. Oh, ya Allah. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiiki. Nah, ulama berselisih pendapat tentang apakah sholat yang dulunya kita mungkin pernah tinggalkan karena mungkin dulu jauh dari agama, jauh dari Allah Azza wa Jalla, apakah itu wajib diqadha atau tidak? Ulama berselisih pendapat. Karena ini masalah fikih pasti ada perbedaan pendapat. Banyak ulama yang memang mengharuskan seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah yang dulunya dia nggak pernah sholat, maka dia ganti tadi dengan apa? Sholat mengqadha dari sholat wajib yang pernah ditinggalkan tersebut. Kemudian bagaimana caranya memperkirakan dan seterusnya. Tapi Allah alam bishawab, ana pribadi lebih menguatkan pendapat sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang wajib bagi dirinya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ana pribadi ya lebih menguatkan pendapat itu. Kenapa? Yang pertama sebabnya kata beliau ada amalan-amalan yang ketika amalan itu lepas lewat dari waktunya, selesai kewajibannya. Selesai apa? Kewajibannya. Salah satunya sholat. Ketika sholat itu lepas dari waktunya, lewat dari waktunya, kewajibannya lepas. Ketika dia nggak melakukan itu, dosa tersendiri jelas. Maka dosanya itu dengan taubat. Dengan taubatan nasuha, kan gitu. Taubat benar-benar bertaubat kepada Allah. Kenapa? Dosa yang luar biasa besarnya ketika seorang meninggalkan sholat. Bahkan lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa berzina kata para ulama, lebih besar daripada dosa homoseksual. Meninggalkan sholat nggak sembarangan, luar biasa tentang masalah hal ini. Tapi sekali lagi tidak diharuskan kemudian dia harus mengqadha dari yang dia pernah tinggalkan tersebut, dari pendapat yang lebih berat. Yang kedua, contoh seseorang 40 tahun 50 tahun nggak pernah sholat. Ketika dia taubat, nanti harus mengqadha. Bisa jadi nggak jadi taubat orang itu. Oh, 50 tahun Pak Ustadz, saya nggak pernah sholat. Kodoknya gimana tuh, subhanallah. Kayaknya saya nggak jadi taubat ya Pak Ustadz. Wah, repot ya, subhanallah ya. Jadi wallah alam bishawab, ana pribadi, walaupun sebagian saya katakan tadi, sebagian ulama ada yang tetap mewajibkan. Ada yang tetap mewajibkan tentang masalah qadha tadi. Tapi ana pribadi lebih menguatkan pendapat tidak diqadha masalah tersebut. Di antara pula perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab, tidak diwajibkan dari pendapat yang lebih anak kuatkan, tapi dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan jangan pernah mengulangi perbuatan itu lagi selamanya dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Bismillah Ustaz, gimana caranya kita meminimaliskan untuk ria ya Ustaz ya, dalam arti manusia itu kan gak lepas pasti dari kadang-kadang ada riaknya gitu Ustaz, yang kadang ria itu baik disengaja atau tidak. Satu, kedua gimana juga caranya kita mempertebal iman kita dalam hal yang kadang-kadang di satu sisi kita suka naik turun gitu Ustaz, kadang-kadang kita berpikir ke akhirat gitu Ustaz, ya nggak mau terlalu berpikir tentang dunia, tapi kadang-kadang ya itu seperti Ustaz bilang bahwa setan itu kan bergeraknya di
Nah, yang pertama, ketika seseorang sudah mengetahui tadi kiat-kiatnya, makanya saya katakan tadi apa? Di awal kajian, kiat-kiat agar selalu ikhlas ini harus kita hafal mati di mana? Di dalam kepala kita. Karena kita setiap hari beribadah kepada Allah. Walaupun kita nggak bisa hafal semua kiat, sebagian kiat tersebut kan gitu. Karena setiap hari kita beribadah kepada Allah. Praktekkan itu. Kemudian apa? Amalkan itu. Kalau seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan kiat-kiat tersebut, sudah berdoa kepada Allah, berusaha dengan semaksimal, mungkin terkadang masih muncul riya dalam dirinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mudah-mudahan. Tapi kalau dia nggak tahu apa itu ikhlas, apa itu riya, dia nggak pernah jalankan kiat-kiatnya, dia nggak pernah doa kepada Allah, ternyata dia lihat nanti di hari kiamat banyak amal-amal yang tidak diterima karena riyanya, jangan salahkan kecuali dirinya, kata para ulama. Jadi yang paling terpenting adalah berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Itu yang paling terpenting. Yang kedua, ada pembahasan tersendiri tentang masalah apa? Bagaimana meningkatkan iman kita dan seterusnya. Tapi yang paling terpenting seperti ini nih, satu, menuntut ilmu agama jangan pernah kita lepaskan. Menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama yang sudah kita ketahui, dengan itu luar biasa. Meningkatkan iman kita luar biasa, Masya Allah. Yang pertama, jangan pernah jauh dari majelis-majelis ilmu apapun, bagaimanapun keadaan kita. Lagi futur datang aja, datang, apa-apa. Naik itu insya Allah. Naik, paksakan diri kita. Kalau kita nggak paksakan nggak bakal jalan itu, nggak bakal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya mungkin dipaksa, lama-kelamaan Allah berikan kenikmatan kepadanya insya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu dan amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Satu. Yang kedua, kata para ulama, jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Selalu membacanya, selalu mendengarnya, selalu mentadaburi makna isi Al-Quranul Karim, selalu mengkajinya setiap hari, betul, selama. Walaupun itu sedikit. Jadi nggak harus kemudian setiap hari baca 1 juz, 2 juz, 30 juz, nggak harus. Satu hari 1 halaman misalnya. 1 halaman dibaca tilawahnya, dibaca terjemahnya, kan gitu ya. Apalagi kalau dia beli buku tafsir. Setelah dibaca terjemah, baca tafsirnya juga. Dan itu dia jadikan rutin hariannya, setiap hari itu. Walaupun 1 hari 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Lama-lama habis insya Allah, kan gitu. Tapi itu dijadikan rutinitasnya. Satara atharan ajiban, kata para ulama. Engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan ketika engkau mendekat dengan Al-Quranul Karim. Dari iman, kata para ulama. Yang ketiga, kata para ulama, sering membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. Dari para nabi dan rasul, dari para ulama salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat nabi, bagaimana ibadah mereka, bagaimana rasa takut mereka, bagaimana kedekatan mereka kepada Allah, bagaimana takwa mereka. Wah, gak ada apa-apanya kita sama sekali. Luar biasa. Bagaimana luar biasanya mereka, dan itu jadi apa? Kita jadikan passing grade dalam kehidupan kita tuh. Jadikan target dalam kehidupan kita. Walaupun itu tinggi, nggak apa-apa. Ataupun kita nggak dapat itu, minimal mendekatinya, kan gitu. Sirah-sirah atau kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu itu sangat cepat meningkatkan iman kita, kata para ulama. Yang keempat, kata para ulama, berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Jangan bertemannya dengan ahli dunia juga. Yang pembicaraannya ketika ketemu masalah dunia terus. Oh, perhiasannya bagus ya. Oh, mobilnya bagus ya. Ini seharusnya nggak akan habis itu, subhanallah. Oh, tidak akan habis dunia. Seperti seseorang yang minum air laut. Nggak akan hilang dahaganya, yang ada memadaratkan dirinya, mati kelama-kelamaan. Itu duniawi itu. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang mengingatkan tentang akhirat, kajian, dan seterusnya. Bukan berarti teman ini nggak ada aib ya. Pasti manusia, nggak mungkin. Mustahil dia dapatkan teman yang sempurna dari A sampai Z, semuanya sempurna. Mustahil, di surga adanya. Kan gitu. Tapi paling tidak teman ini bisa merangkul dirinya ke jalan yang benar, ke ilmu, dan seterusnya. Milieu itu penting, luar biasa. Berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian juga di antara kiat untuk meningkatkan iman kita, muhasabah. Sering apa? Memuhasabah diri kita. Ketika kita muhasabah diri kita, kita lihat dosa-dosa kita istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara menaikkan iman kita, doa kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan tulus kepada Rabbul Alamin, dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga iman kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk selalu meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah
kumpulkan kita semua nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Amel, alhamdulillah kita telah melakukan kajian kita dengan jadwal ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan tadi ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, dan juga mungkin kita bisa mentransfer kembali ilmu-ilmu apa-apa yang sedang kita dapat ini kepada keluarga kita, anak kita, saudara-saudara dan tetangga kita. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat lain yang memiliki pertanyaannya belum bisa dibacakan semua oleh Ustadz, dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali dan kita akan membahas tentang fudail dari kelas. Akhir kata mohon maaf dari pengurus, wabil kekurangan, wabil taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam.